Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar Pancasila dimanapun Anda berada, yang selalu berpikir kritis dan kreatif. Kita akan belajar praktek membuat mock-up atau prototype atau sketsa. Tentunya kalian akan bertanya tentang mock-up itu apaan tuh? Nah, ntar lagi kita jelaskan apa itu mock-up. Jadi mock-up itu adalah dari sebuah model atau rancangan dari sebuah konsep desain yang akan diaplikasikan ke sebuah produk. Jadi proses awalnya adalah dari sebuah masalah, kemudian menjadi sebuah dokumen, kemudian baru kita rancang. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Sekarang mari kita mulai bagaimana cara membuat mock-up. Sebelum kita membuat mock-up, terlebih dahulu Anda harus mengenal yang pertama kali adalah design thinking. Karena ini adalah yang mendasari untuk proses pembuatan mock-up itu sendiri. Dan apa sih design thinking itu? Yaitu sebuah proses untuk memecahkan sebuah masalah kompleks dengan berbagai kebutuhan yang berpusat pada manusia atau pengguna, atau alias human-centric. Untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang ada, Anda perlu melewati berbagai tahapan dalam design thinking, yaitu empathize, yaitu empati sebuah keadaan mental di mana seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Nomor 2 yaitu define, yaitu mendefinisikan permasalahan yang akan diselesaikan dari sudut kebutuhan pengguna atau konsumen itu sendiri. Dan yang ketiga adalah iterate, yaitu mengumpulkan ide-ide yang bisa menjadi solusi dan memilih alternatif solusi yang terbaik dari masalah itu. Berikut yang keempat yaitu prototype, yaitu prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dengan tujuan pengujian. Dan inilah tahapan terakhir yaitu tes atau uji petik, tahapan di mana Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan masukan, menyempurnakan solusi, dan terus mempelajari pengguna atau konsumen. Dan berikut mari kita lihat sebuah contoh pembuatan design thinking pada lembar kertas. Berangkat dari empathize, itu adalah ada masalah banyaknya remaja yang tidak mengetahui tentang huruf Jawa. Kemudian di define-nya mendefinisikan dari permasalahan itu, dan yang kemudian adalah di iterate, yaitu adalah solusi untuk membuat produk yang akan didominasi dengan aksara Jawa. Yang terakhir adalah prototype, membuat rancangan karya blok akrilik yang menurut Jawa. Dan marilah kita lihat contoh lain pembuatan design thinking pada lembar kertas. Dari contoh yang sudah Anda lihat, harapan kami adalah kalian bisa membuat desain thinking dari permasalahan di sekitar Anda. Desain thinking yang dibuat di lembar kertas merupakan adalah perangkat tulis, jadi Anda bisa langsung mengawal untuk membuat mock-up-nya. Pembuatan mock-up di bidang seni rupa bisa diselesaikan dengan 3 pendekatan, yaitu sketsa, storyboard, dan prototype.
Baik, berikutnya akan kami jelaskan yaitu satu sketsa, yaitu sebuah gambaran yang bersifat cepat yang menampilkan garis-garis besarnya saja, yang tidak dimaksudkan sebagai hasil akhir tentunya dari suatu karya. Sekarang juga dapat diartikan sebagai rancangan, denah, bagan, dan semacamnya. Yang kedua adalah storyboard, yaitu adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita. Dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Dan storyboard dapat diartikan sebagai naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar yang berurutan. Dan berikut adalah contoh storyboard yang kami animasikan. Dan yang ketiga adalah prototype, yaitu sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel atau model dengan tujuan pengujian konsumen, dan bisa jadi yang diujikan adalah proses kerja dari produk tersebut. Gambar yang disajikan mulai dari awal dari prototype itu adalah merupakan desain prototype, dan semua itu bukan merupakan produk final. Nah, itu semua adalah cara bagaimana membuat markup. Berikutnya adalah kesimpulan pada intinya bahwa bagaimana membuat markup. Yang pertama tentunya harus ada design thinking yang dibuat, kemudian diselesaikan dengan 3 pendekatan, ada sketch, storyboard, dan prototype. Setelah diselesaikan, kemudian tentunya terakhir adalah uji petik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam Merdeka Belajar.